Shalom Alehem. Hari ini kita akan belajar mengenai kekristenan dengan tema Hagar dan Ismail. Mari kita simak penjelasan lengkap dari Pak Bambang Nursena. Yang dicatat dalam Kejadian pasal 12, di mana Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan tempat kelahirannya ke suatu tempat yang akan ditunjukkan kepadanya. Suatu tempat yang belum dia ketahui. Tapi Abraham berangkat karena tindakan imannya. Dan itulah yang menyebabkan Abraham digelari sebagai Abhama Aminim, bapak orang-orang beriman. Pada waktu itu yang namanya Ur-Kasdim di Mesopotamia, itu adalah pusat dari peradaban maju di zaman kuno. Dia disuruh pergi meninggalkan segala kenyamanan hidupnya tanpa dia lebih dulu mengetahui tempat itu di mana. Dan ternyata memang kehidupan Abraham itu harus singgah di satu negara ke negara yang lain dengan segala macam problematik yang dihadapinya. Nah, di dalam proses itu ternyata juga perjalanan hidup Abraham tidak semuanya mulus. Tuhan menjanjikan kepadanya sebagai bangsa yang besar, bangsa yang berketurunan banyak, sesuai dengan cita ideal masyarakat kuno saat itu. Pemujaan kepada kesuburan rahim itu menjadi ciri khas masyarakat kuno. Yang kedua, namanya akan masyhur, dan itu terbukti dari generasi ke generasi. Bangsa yang mengklaim diri sebagai keturunan Abraham selalu menyebut namanya dalam doa. Orang Yahudi, orang Kristen, orang Islam. Orang Yahudi sebagai keturunan Abraham, dari Iskak dia selalu berdoa, Baruch atah Adonai Elohenu melek ha'olam, Elohi Abraham, Elohi Yitzhak, Elohi Yaakov. Allah yang disembah itu adalah Allah yang disembah Abraham, Allah yang disembah Ishak, Allah yang disembah Yakub. Perjanjian baru menggenapi apa yang dinubuatkan dalam seluruh perjanjian lama, bahwa janji kepada Abraham selain masyhur menjadi berkat. Yang memberkati dia akan diberkati, yang mengutuk dia akan dikutuk, dan olehmu semua kaum di muka bumi mendapatkan berkat. Inilah yang disebut the messianic blessing, berkat Mesias, keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dan ketika Yesus menggenapi itu, maka ayat Alkitab pun juga diawali dengan menyebut penggenapan sebagai putra Abraham. Sefer Toledot Yesua Hamasiah ben David ben Abraham. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Orang-orang Arab mengaku diri sebagai keturunan Abraham dari Ismail. Akhirnya melahirkan agama yang namanya Islam. Dalam sholat mereka juga selalu nama Abraham itu disebut, kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Artinya apa? Teks Alkitab ini digenapi, namamu akan masyhur. Kamu akan berketurunan banyak. Tetapi lewat peristiwa yang cukup panjang dalam hari-hari kehidupannya, janji Tuhan itu belum digenapi. Sampai-sampai dalam Kejadian pasal 15, Abraham mungkin setengah protes, haruskah Eliezer orang Damaskus itu yang akan menjadi pewarisku? Tuhan katakan tidak. Lalu disuruh keluar mereka dari rumahnya, melihat bintang-bintang di langit. Hitunglah jikalau engkau bisa menghitungnya, itu nanti keturunanmu. Pasal 16 dikisahkan Sarah yang tidak sabar. Jadi ketika Abraham sudah merasa mantap bahwa janji Tuhan pasti genap, sekarang ganti istrinya. Engkau tahu
Tuhan tidak memberiku seorang anak. Karena itu ambillah hambaku itu, supaya aku mendapatkan anak dari dia. Hambaku orang Mesir, yang namanya Hagar. Ini sesungguhnya tindakan untuk bertentangan dengan panggilan Abraham sendiri. Tinggalkanlah negerimu itu bukan sekedar meninggalkan batas-batas geografis, tapi juga meninggalkan budaya, tatanan hukum, perilaku, kehidupan sehari-hari yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Apa itu? Di masyarakat kuno Mesopotamia, perempuan itu warga kelas 2. Karena itu apabila seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, sama-sama orang merdeka, karena waktu itu masih zaman perbudakan. Perempuan merdeka ini tidak bisa memberikan anak pada suaminya, maka dia boleh meminjam rahim seorang budak, agar dia memperoleh anak dari budaknya tadi. Dan itu yang dilakukan oleh Sarah. Tetapi saudara-saudara, lewat undang-undang itu, jadi undang-undangnya juga ditemukan, namanya Undang-Undang Lipit-Estar, The Lipit-Estar Code. Dan ketentuan semacam itu masih berlaku nanti misalnya di dalam Undang-Undang Hammurabi, itu setelah zaman Abraham. Apabila sang hamba tadi punya anak dari suaminya tadi, maka hamba tadi akan menyerahkan anak itu pada nyonyanya dengan satu syarat. Itu menurut ketentuan undang-undang. Anak tadi harus lahir di rumah sang nyonya. Kenapa? Karena waktu itu belum ada tes DNA. Jangan-jangan itu bukan anak suaminya gitu loh. Paham nggak? Itulah sebabnya maka di dalam Alkitab dijelaskan. Akhirnya toh Hagar hamil. Ya, setelah Hagar hamil, naluri seorang perempuan itu juga merasa bahwa ya sekalipun saya bukan perempuan merdeka, saya mungkin tidak secantik Anda, tapi saya lebih muda, saya bisa punya anak, sementara kau mandul. Dan kemandulan bagi masyarakat Timur Tengah kuno adalah aib. Itulah sebabnya kenapa Sarah rela suaminya harus dibagi sama budaknya. Padahal di situ ada egoisme. Karena apa? Anak itu nanti statusnya menjadi anaknya. Hukum kuno memberikan solusi. Ketika anak itu lahir di rumah sang nyonya, maka ketika anak itu baru keluar dari perut ibunya, itu diterimakan kepada sang nyonya, bukan kepada ibunya. Dan sang nyonya tadi mengatakan, engkaulah anakku, dan pada hari ini aku memperanakkan engkau. Saat itu anak itu jatuh sebagai anaknya sang nyonya, bukan anak ibunya sendiri. Sementara ketika itu ibunya menebusnya dengan pembebasannya dari status sebagai hamba. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, apabila akhirnya sang nyonya tadi punya anak setelah budaknya punya anak, maka warisan 2 kali lipat pada anak sang nyonya. Tetapi anak sang hamba tetap mendapatkan warisan karena dia juga anaknya. Tapi warisannya separuh dari warisan anak sang nyonya. Hak kesulungan ada pada anak sang nyonya, sekalipun dia tidak lahir lebih dulu. Ini hukum kuno sebetulnya. Dan saudara-saudara, dengan kita melihat aturan hukum kuno ini, kita bisa melihat betapa banyak teks-teks dan Alkitab yang kita bisa pahami lebih jelas dan jelas lagi. Satu contoh, ketika Hagar kemudian mengandung, dia memandang rendah nyonyanya kan, diusirlah dia. Itu sesuatu yang manusiawi. Ketika diusir, malaikat menemui dia. Hagar, dari mana asalmu dan kemana pergimu? Kembalilah kamu kepada nyonyamu, biarlah kamu ditindas olehnya. Loh, ini firman Tuhan kok memberikan izin pada penindasan. Kalau orang modern memahami tidak dalam konteks budaya dan hukum zamannya, orang akan bingung.
Tujuannya apa? Disuruh kembali ke rumah sang nyonya. Karena supaya Ismail yang tidak ikut berdosa tetap menjadi anak Abraham. Sebab kalau di luar rumah Sarah, maka anaknya Abraham ini tidak status jadi anak Abraham lagi. Dan itu juga ada dalam undang-undang kuno itu. Apabila anak itu lahir di rumah sang nyonya, dan ketika anak itu bisa memanggil atau sempat memanggil ayahnya sebagai ya bapa, maka anak itu menjadi anak sang bapa. Kalau tidak, status anaknya Ismail akan hilang. Betapa sedihnya kita menggambarkan Hagar ketika mendapatkan pengalaman itu. Tetapi Tuhan punya planning yang lebih daripada apa yang dipikirkan oleh Hagar. Karena Ismail tidak ikut salah. Apa salahnya Ismail? Dia tidak minta lahir di dunia kan? Itu kan karena persekongkolan tiga pihak ini. Ya, kenapa Sarah mau? Karena Sarah ingin menebus aibnya dari kemandulan. Kenapa Hagar mau? Kapan lagi dia naik kelas? Kalau bukan memanfaatkan tawaran sang nyonya. Kenapa Abraham mau? Jawabannya lebih mudah kalau ini. Iya kan? Ini semua adalah dunia manusia yang bisa jadi Alkitab itu bukan tokoh-tokoh yang seolah-olah itu di luar sejarah. Dia benar-benar berakar pada sejarah. Nah, saudara-saudara, kemudian Ismail pun lahir sebagai anak laki-laki yang perilakunya seperti pere Adam, keledai liar. Itu disebutkan dalam Kejadian pasal 16. Itu sebetulnya hiburan sekaligus jantra ketentuan masa depan tentang anak yang dilahirkan Hagar. Kira-kira seperti ini. Hagar, kamu memang hamba. Tetapi lihat, apabila engkau taat pada firman Tuhan, kira-kira seperti itu. Anakmu nanti akan lahir sebagai pere Adam. Sebagai anak yang perilakunya seperti keledai liar. Artinya apa? Kehidupan nomaden yang keras. Jadi kalau ibunya adalah perempuan hamba, maka anaknya akan menjadi bapak padang gurun. Dengan kehidupannya yang sangat keras, tetapi bebas. Tidak terikat seperti ibunya. Makanya karena kehidupan padang gurun, konsekuensinya tangan tiap-tiap orang akan melawan dia dan tangan dia akan melawan tiap-tiap orang. Itu sesungguhnya bukan selalu bercitra negatif. Tapi karena itu konsekuensi dari kehidupan padang gurun. Orang-orang Arab itu punya pepatah tentang waktu. Al-waktu bis-saif. Waktu itu berjalan bersama pedang. Artinya kehidupan yang keras. Kalau Anda tidak bacok, ya dibacok duluan. Kira-kira seperti itu. Beda dengan budaya masyarakat barat yang sudah maju. Maka bunyinya apa? Time is money. Waktu adalah uang. Waktu itu untuk produktivitas. Kalau masyarakat Indonesia yang di bawah buayan nyur melambai, alon-alon waton kelakon. Belanda masih jauh, ya kan? Jadi waktu, perumpamaan tentang waktu itu muncul karena budaya kita sehari-hari. Ismail pun akhirnya bertumbuh menjadi anak dewasa. Abraham ketika Ismail lahir, itu umurnya 86 tahun. Ya kan? Abraham sudah enjoy dengan anaknya itu, maka dia lupa janji Tuhan yang pertama. Bahwa dia akan mengandung dari Sarah. Dia akan punya anak dari Sarah. Keturunannya itu dari Sarah. Jadi keturunan yang dijanjikan menjadi bangsa yang besar, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, itu bukan dari Hagar. Karena Hagar tidak difirmankan Tuhan sebelum kejadiannya. Sarah sudah ditentukan. Dalam pasal 12, ketika itu kan Hagar belum hadir dalam kehidupan rumah tangga Abraham. Biarlah Ismail ini hidup di hadapan hadiratmu. Tapi Tuhan mengatakan tidak. Yang disebut keturunanmu dari Sarah. Tetapi karena Ismail itu juga anakmu, maka dia tetap menjadi bangsa yang besar. Jadi janji itu kalau dipilah menjadi bangsa yang besar, diberikan pada Abraham,
juga diberikan kepada Ishak, juga diberikan kepada Ismail, juga diberikan kepada Yakub. Tetapi untuk teks yang berbunyi terakhir, ayat terakhir dari ayat 3 pasal 12, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Anda cari di Alkitab, tidak untuk Ismail. Teks itu hanya bagi Abraham, Ishak, dan Yakub. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Tidak pernah diberikan kepada Ismail. Ayat-ayatnya jelas dalam kitab Kejadian. Kepada Abraham dijanjikan itu. Setelah Abraham mengorbankan Ishak karena imannya, janji itu diulangi, oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, di Kejadian 22. Kepada Ishak juga seperti itu. Kepada Yakub juga seperti itu. Karena itu doa Yahudi itu berbunyi, Baruch atah Adonai Elohenu melek haolam. Terberkatilah engkau ya Tuhan, Allah kami Raja yang kekal, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, tidak ada Allah Ismail. Jangan ditambah-tambah. Karena ini jalur mesianik. Maka doa Yahudi tidak ada kata Allah Ismail, bukan diskriminatif. Karena ini adalah saluran berkat yang olehnya semua kaum di muka bumi mendapatkan berkat lewat Abraham. Abraham turun kepada Ishak, Ishak turun kepada Yakub, Israel dan seluruhnya. Baru kemudian semua bangsa di muka bumi dilibatkan. Nah, saudara-saudara, ketika kemudian Tuhan tetap menjanjikan kepada Sarah bahwa dia akan mengandung, Sarah tertawa. Ya, toh akhirnya Ishak lahir. Ketika Ishak lahir, pasal 21 tadi. Maka saat penyapian, nah saat disapih, nah kapan Ishak lahir? Umur berapakah Abraham? Abraham berumur 100 tahun. Ishak lahir, Abraham berumur 100 tahun. Ismail lahir, Abraham berumur 86 tahun. Jadi jaraknya berapa tahun antara Ishak sama 14 tahun. Kemudian pada ayat 9, pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya. Jadi sedang main. Misahak dalam bahasa aslinya. Anak umur 14 tahun ya ditambah 2 tahun. Kenapa ditambah 2 tahun atau 3 tahun? Karena bagi orang Yahudi di sini nggak disebutkan berapa tahun dia disapih. Biasanya penyapian anak orang Yahudi itu 2 sampai 3 tahun. Berarti usia Ismail ketika dia main-main sama adiknya itu kira-kira umur 17 dan umur 3 tahun. Atau umur 16 dan umur 2 tahun. Bagaimana itu dikatakan main dengan anak adiknya, kemudian Sarah menjadi marah? Iya kan? Sarah menjadi cemburu, kan begitu kan? Nah, ini ayat-ayat Alkitab memang multitafsir. Multitafsir itu karena itu kata misahak. Kata misahak itu ditafsirkan macam-macam dalam sejarah penafsiran para rabi. Bentuk partisipal dari kata sahak artinya mengejek, bermain, mencemooh. Jadi artinya bisa beragam. Lalu dalam sepanjang sejarah ada penerjemahan teks-teks Alkitab dari bahasa asli Ibrani ke dalam bahasa lain. Septuaginta itu terjemahan tertua yang ditemukan dalam bahasa Yunani yang dibuat kira-kira tahun 280 sebelum Masehi di Alexandria. Dalam terjemahan Septuaginta biasa artinya bermain-main, tidak punya konotasi yang terlalu negatif. Tetapi kalau kita lihat dalam terjemahan-terjemahan Yahudi, kata ini beragam sekali maknanya. Misalnya targum. Bapak Ibu tahu targum. Targum itu bahasa Aram artinya terjemah kalau bahasa Arabnya. Jadi terjemahan
kitab Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu bahasa yang dipakai Yesus sehari-hari. Kapan itu dibuat? Setelah pulang dari pembuangan Babel. Karena mulai dari pembuangan Babel itulah bahasa Ibrani kemudian bercampur berdampingan dengan bahasa Aram. Makanya kitab Daniel itu separuh ditulis dalam bahasa Ibrani, separuh ditulis dalam bahasa Aram. Nah, kita bisa melihat beberapa terjemahan ini. Misalnya, Targum Onkelos. Itu kira-kira berasal di abad kedua setelah Masehi. Menerjemahkan main itu mencemoohnya. Kemudian Targum Yerusalem. Targum Yerusalmi. Melakukan perbuatan jahat yang tidak pantas, mengejek dengan ibadah asing. Targum Yonatan, mengejek dengan penyembahan asing sambil membungkuk kepada Tuhan. Ini tafsiran Yahudi. Nah, sementara kalau kita membaca Galatia pasal 4 ayat 29, Paulus mengatakan, tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging, ibarat Ismail itu, menganiaya yang memperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Paulus kemudian mengkontekstualisasikan, ini juga metode tafsir Yahudi, bahwa Ismail itu anak yang lahir dari daging. Karena ketidaksabaran Sarah kan, karena ambisi Abraham, karena juga persetujuan Hagar. Tetapi Iska anak yang lahir secara roh, karena janji Tuhan. Dan kemudian Paulus menggambarkan apa? Seperti ini sekarang, gambaran tentang orang Yahudi sekarang. Jadi ini tidak diterapkan untuk bangsa Arab, tapi bangsa Yahudi sendiri. Yang diperanakkan secara daging, orang-orang Yahudi yang memahami hukum Taurat secara legalistik. Itu menganiaya orang-orang yang memahami Taurat secara rohani, yaitu orang Kristen. Kira-kira seperti itu. Karena apa? Ukuran-ukuran kedagingan beda dengan kriteria rohani. Jadi artinya, sejak zaman dahulu, teks yang berbunyi Mesahek itu juga dimaknai dengan beragam. Makanya kalau sekarang ini banyak orang-orang Islam yang khususnya yang para polemikus ya, yang memakai teks-teks Alkitab untuk membenarkan klaim-klaim teologis mereka, menghadapi begini juga bingung sendiri. Kenapa? Katanya sekarang kan dikembangkan khususnya ya, Islam itu lebih dekat daripada Yahudi ketimbang kepada Kristen. Mulai ada sekarang kelompok-kelompok gitu. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus.